Belum tuntasnya ekskavasi terhadap situs sumber beji ternyata juga menarik perhatian dari pemerintah pusat. Akhir pekan lalu, Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, Hilmar Farid, turun langsung ke Jombang. Setibanya di Petirtan Sumber Beji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Hilmar langsung melihat situs petirtan kuno yang telah diekskavasi sejak tahun 2019 tersebut. Awalnya, area situs sumber beji adalah sumber mata air yang dikeramatkan oleh warga setempat. Karena membutuhkan air dalam jumlah besar untuk irigasi sawah, warga kemudian melakukan penggalian terhadap sumber mata air tersebut agar alirannya lebih besar. Namun tanpa diduga, saat menggali pada kedalaman 2 meter, warga menemukan struktur saluran air kuno yang terbuat dari batu bata merah. Bahkan setelah digali lebih luas dengan mendatangkan tim dari BPJP Jawa Timur, terungkap bahwa saluran air kuno tersebut ternyata mengarah pada sebuah kolam kuno yang besar dan mewah. Sejak itulah penemuan kolam atau yang biasa disebut sebagai petirtan ini menghebohkan masyarakat. Sebab dilihat dari bentuknya, warga meyakini petirtan ini bukanlah kolam atau petirtan biasa, tetapi petirtan istimewa yang diduga dimiliki oleh tokoh penting seperti raja atau keluarga raja di masa lalu. Penemuan situs sumber beji ini diharapkan juga akan menjadi petunjuk untuk mengungkap keberadaan dari istana pemiliknya yang diperkirakan tak jauh dari lokasi kolam ini berada. Melalui kunjungannya ini, Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berharap bisa langsung melihat dan membantu mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan ekskavasi terhadap situs sumber beji. Di antaranya adalah dengan belum ditemukannya jalur buang air yang selama ini masih merendam seluruh struktur petirtan. Rencananya, ekskavasi terhadap situs sumber beji akan segera dilanjutkan tahun ini. Bahkan ekskavasi mendatang diharapkan tidak hanya untuk mencari jalur buang air saja, tetapi juga untuk memperluas area penggalian di sisi barat. Tujuannya adalah untuk mengungkap kemungkinan masih adanya struktur yang masih terpendam di sisi barat. Kalau kunjungan ke sini memang ada kunjungan ke Gresik, terus juga ke Mojokerto, terus nyambung ke Jombang sini. Memang maksudnya khusus ya, kita mau melihat situs-situs yang ada di wilayah kerjanya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Maksudnya memang berdiskusi juga dengan teman-teman, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa ya di sini, untuk melihat ya langkah ke depannya apa gitu. Karena kalau tanggung jawab pelestarian kan semua ya, mulai dari desa sampai pusat. Jadi kita ingin melihat pembagian kerja lah. Kan Pak Bapedanya juga ada, Pak Budi, terus kita ingin diskusi lah gitu ya, melihat apa sih peran dari masing-masing. Karena ini kan temuan baru ya, relatif baru. Dan masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Ini juga biasanya kan menyangkut masalah lahan ya, tanah gitu ya, karena sekarang ini kan sudah miliknya masyarakat, sudah dikelola ya untuk kepentingan ekonomi. Nah, kalau kerja pelestarian ini kan kadang-kadang berdampak ya pada kegiatannya warga. Nah, ya tentu kita niatnya ini cari jalan keluar lah, solusinya apa sih? Karena ini satu masalah pembuangan air ya, yang masih jadi tantangan. Dan kalau ini sumbernya diteruskan ke sana, katanya tadi sudah masuk desa bahkan kecamatan lain.
Nah, ini kan nggak perlu kabupaten yang turun, ya gitu-gitulah. Jadi koordinasi di antara kita semua untuk memastikan bahwa ini terlindung, tapi nantinya juga bisa membawa manfaat, terutama bagi masyarakat yang ada di sini. Jadi itu tujuannya dari kunjungan ini. Pak, ini kan sudah mengalami beberapa kali eskavasi. Ada follow-up eskavasi ke depan juga. Ini akan jalan terus. Ya. Rencananya nanti mana Pak Fitra? Ini ya. Yang bisa cerita detailnya sama teman-teman dari balai. Nah sini, balainya jangan ngumpet. Itu rencana ekskavasi ke depan misalnya. Ya kita masih melakukan. Mungkin sekarang kan kita sudah menemukan ya dasarnya dan bentuknya. Tapi mungkin kita masih mau untuk melebarkan untuk penataan ke depan nanti dan untuk pembuangan air. Dan pembuangan air ini kan kita belum menemukan saluran berapa lagi sampai ke apa istilahnya tempat pembuangan yang masa lalunya gitu. Jadi mungkin sekitar ini yang pembuangannya di sini. Ya. Nah ini yang akan kita cari juga nanti. Dan mungkin perlu koordinasi juga dengan baik masyarakat maupun untuk yang menangani irigasi untuk pembuangan airnya nanti. Nah, itu mungkin perencanaan kita ke depan nanti di samping lingkungannya nanti. Karena bentuknya sudah ada. Kemudian nanti yang paling penting adalah pemugarannya. Pemugarannya ini untuk mengembalikan struktur yang sesuai data yang ada. Tapi kendala untuk BJ ini adalah di bahan batanya. Kualitas bata yang benar-benar bagus karena ini kan terendam air gitu. Kita memang harus mendapatkan kualitas bata yang baik. Mungkin itu tantangan kita ke depan nanti. Terkait dengan upaya yang dilakukan Dirjen Kebudayaan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memastikan kesiapannya untuk memberikan dukungan. Dr. Budi Nugroho, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jombang yang turut serta dalam peninjauan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang kini telah memiliki perda tentang cagar budaya. Melalui perda tersebut, Pemkab Jombang akan lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran untuk melakukan ekskavasi maupun melindungi cagar budaya yang ada di Jombang. Bahkan tak hanya perlindungan saja, dalam jangka panjang Pemkab Jombang juga akan menyiapkan program untuk pengembangan dan pemanfaatan terhadap situs sumber beji. Berangkat dari penemuan sumber beji ini ya, karena memang sebelumnya juga masih di Dinas Pendidikan Kebudayaan Jombang kita punya komitmen bahwa perlindungan terhadap cagar budaya dan Jombang harus secara maksimal kita lakukan. Sehingga setelah penemuan ini diserahkan ke Kabupaten Jombang, langkah yang kita ambil membuat perda tentang cagar budaya. Nah, ini bukan hanya untuk sumber beji saja, semua peninggalan cagar budaya di Jombang harus terlindungi. Sehingga tahapan ini adalah tahap perlindungan. Karenanya termasuk ekskavasi ini untuk melindungi, untuk memastikan peninggalan itu seperti apa, sehingga ketika bentuknya sudah diketahui, nah ini utamanya dari aspek perlindungan. Nah, dengan adanya perda ini kita juga akan lebih leluasa dan terlindungi manakala membutuhkan pendanaan dari APBD seperti itu. Dan lagi nanti tahap selanjutnya kami juga sudah menyiapkan dari perlindungan itu akan mengarah ke pengembangan dan nanti juga pemanfaatan itu. Kita harus pastikan bahwa pelestarian cagar budaya ini juga terkait dengan peluasan atau ekskavasi selanjutnya. Kita harus pastikan bahwa dari sisi spasialnya, rencana tata ruang dan wilayahnya harus dipastikan bahwa lahan ini lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan atau membuka lahan untuk perluasan dari cagar budaya ini, seperti itu. Ini bagian dari langkah-langkah yang untuk memastikan pelestarian ini gitu. Sebelum nanti akhirnya bisa dimanfaatkan baik itu oleh pemerintah desa sendiri atau kabupaten. Yang penting aturan secara hukum diatur di perda ini, baru perda hangat ini 13 tahun 2020 ini itu yang sedang kita siapkan untuk pengelolaan cagar budaya semua yang ada.